Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Usikum nafsi wa iyaya bi taqwa qad fazal muttaqun wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisyara hasanatan buha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, masih diberi oleh Allah umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bisa mengakhiri kewajiban-kewajiban kita, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya as-shaum, puasa pada bulan Ramadan. Malam-malam hari ini malam-malam yang terakhir buat kita semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita melihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala akhir Ramadan akan meninggalkan puasa Ramadan, para sahabat menangis. Mengapa menangis? Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan akan ditinggalkan. Besok tahun yang akan datang masih diberi kesempatan apalagi untuk melaksanakan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita semuanya akan meninggalkan bulan Ramadan, bukannya kita menangis gelo akan meninggalkan bulan Ramadan, tapi kita semuanya sebagai manusia biasa, kesibukan pada akhir bulan Ramadan, maaf yang namanya duniawi kita pentingkan. Contohnya masjid pada akhir Ramadan sudah kosong sebagaimana bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kalau Bapak sekarang melihat malam hari ini dinamanya mal-mal, masjid pindah ke mal-mal, ya. Masjid, orang-orang yang jalan masjid pertama, maaf bapak-bapak maksudnya tidak nyelake ke mal-mal. Biasanya ibu-ibu justru akhir Ramadan yang penuh berkah akan kita tinggalkan, justru kita tinggalkan sholat jamaahnya, kita tinggalkan, yaitu kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini sangat keliru sekali. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya, justru akhir Ramadan itu Rasul menjungkung mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, banyak beristighfar, banyak berakhir-akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, bulan Ramadan akan kita tinggalkan. Sudahkah amal-amal kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak? Sudahkah perbuatan kita, sunnah Rasul, baca Quran, qiyamul lail, tahajud diterima oleh Allah? Ini yang perlu kita evaluasi buat diri kita masing-masing. Ojo akhir Ramadan mandat nyalahake golek pakaian anak putu, termasuk golek pakaian awake dhewe nggo badan, ya. Laisa ini bukannya hari raya itu lambene anyar. Pembinaannya bukan yang dinamakan ini, yaitu takwa kita benar-benar dalam rangka kita melaksanakan pada bulan Ramadan, betul-betul derajat takwa itu kita capai atau kita gapai atau belum. Yang penting itu buat kita dalam rangka akan meninggalkan pada bulan
Ramadan. Patut kita evaluasi ayo bareng-bareng Bapak sekalian. Ya, mesti kita semuanya pada malam hari ini justru jungkung ayo bareng-bareng malam 28 29 nyedak dumateng Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya tolak minta nyuwun ya Allah ya Rabbi, meskipun Allah Subhanahu akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi lebih hormatnya, lebih ikramnya kita sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluk Allah, istilahnya Allah, kita nyuwun. Kita manusia itu banyak-banyak kesalahan kepada-Mu ya Allah. Kami banyak berbuat dosa kepada-Mu ya Allah. Kami banyak meninggalkan perintah-perintah yang Kau perintahkan buatku untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah. Ini yang perlu kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taqarruban kita mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ud'uni astajib lakum, Al-Mu'min ayat 60. Kalau kamu hambaku ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan segala permohonannya. Kalau kita minta rezeki halalan saja, pasti Allah akan memberi. Kalau kita memberi minta kepada Allah kesehatan, ternyata kita sampai sekarang masih diberi oleh Allah kesehatan. Kalau kita minta diberi panjang umur, alhamdulillah kita sekarang detik-detik ini, saya kan yang namanya perintah Allah panjang umur itu selalu kita diberi oleh Allah, orang canjalu SDKI. Ini ya wujud jika syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng disyukuri. Yang kedua kalinya, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal adalah bulan Iktifak, bulan peningkatan amal. Jangan sampai pada bulan Syawal justru melorot ibadah. Biasanya sholat Jumat, sholat jamaah 5 waktu, bersama baji berbek, sholatnya itu jangan sampai ya. Yang biasanya pada bulan Ramadan kita membaca Quran sampai satu bulan katam 1, 2, 3 berbodok berbaji berbek Quran ini rego lemari orang diwaca, jangan sampai ya. Irtifaq amal, peningkatan amal. Justru setidak-tidaknya pada bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang, yaitu kita sederajat ya, sholat jamaah 5 waktu. Kalau kita pertahankan subuh, luhur, asar, maghrib, isya, hanya saja kalau jamaah selain bulan Ramadan, Rasulullah memberikan gambaran as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa bin maksirina darajat. Jamaahnya ya, kita bersolat jamaah pada 2, tapi kalau bulan Ramadan sampai Allah melipat gandakan al-afan mudah kita tinggalkan bulan Ramadan. Ayo bareng-bareng. Yang kedua kalinya ya, pada bulan Ramadan kita mampu sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyam nanti 30 dina mumpun ora gotang. Ayo bulan Ramadan, bulan Syawal qiyam mulanya diteruske. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, setidak-tidaknya kata Rasulullah SAW, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ausoni ya Rasulullah amalun yudkhilul jannah." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amal-amal apa, perbuatan-perbuatan apa yang mana akan menuju masuk ke surga Allah. Satu, nah ini yang penting. Setelah bulan Ramadan, setidak-tidaknya ayo bareng-bareng kertas putih yang telah Allah berikan kepada kita, bersih tanpa ada dosa, kita isi hafal. Kalau kita nanti bulan Syawal, kita isi pertama yaitu tulisan-tulisan ibadah kepada Allah orang-orang ini. Bulan Syawal, saum puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini yang perlu kita catat. Amal pertama tulisan yang berkertas putih ya, puasa 6 hari bulan Syawal, baik itu berturut-turut atau masih dalam bulan Syawal. Ini yang perlu kita awali amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, kalau kita pada bulan Ramadan sholat qiyam mulai sholat tahajud itu mampu
meragukan 30 hari bulan Syawal sampai 11 bulan, kata Rasulullah SAW, kalau kita akan tidur, ya malam tidak mungkin kita mampu untuk bangun, yaitu sholat witir 3 rakaat. Jadi sholat witir 3 rakaat sebelum tidur ini seandainya istiqomah tamaman, sebagaimana kita sholat 1 bulan penuh. Niat, ya. Kalau masih kita bangun, ya kita sholat tahajud, masa sak kuate, ya. Karena tadi sebelum tidur sholat witir, kalau kita masih bangun boleh sholat tahajud 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, bahkan 12 sampai seterusnya boleh. Tapi tidak usah sholat. Ini amal yang harus kita istiqomah pada bulan Syawal. Yang ketiga, kalau kita 1 bulan penuh poso pada bulan Ramadan mampu nengopo bersawal sampai terusnya tidak mampu puasa, maka setidak-tidaknya tiap 1 bulan sekali puasa 3 hari, namanya shaumul bid. Tanggal 13, 14, 15 puasa bid itu insya Allah 3 amalan itu yadkhuluna jannah. Seandainya kita betul-betul kita istiqomah dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah setelah bulan Syawal, insya Allah Rasulullah akan menjamin masuk surga. Ini yang perlu kita lakukan. Maaf sekalian, kami kira pada malam hari ini saya hari yang terakhir buat pengisian bulan pada bulan Ramadan. Insya Allah nanti bulan Syawal dan seterusnya kami akan diteruskan, dan seandainya saya sebagai pengisi pengajian pada malam banyak kesalahan-kesalahan sebagaimana hak adami, saya sebagai manusia biasa pasti banyak kesalahan-kesalahan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Saya di sini yang berbicara, saya yang ngomong, kadang-kadang ngomong itu sok meleset, ngomong sok nyinggung, ternyata saya tidak punya sanksi untuk menyinggung pada Bapak. Kalau sampai terjadi, ya nasihat saya atau ucapan saya kok ibu-ibu kok kena, itu bersyukurlah, itulah hidayah Allah mengenai pada Bapak Ibu. Ya katanya, mohon maaf ya ibu sekalian, maafkan dong. Satu peling sekali, ya. Besok hari Kamis itu ada gerhana bulan. Gerhana bulan ini seumur hidup sejak Rasulullah belum pernah terjadi, baru sekali ini gerhana bulan terjadi pada bulan Ramadan. Ya, manjingnya itu jam 8:30 sampai jam 12 itu ada 2 gerhana kejadian yang sangat-sangat vital sekali. Satu gerhana total di seluruh Indonesia, bahkan terlihat dari luar negeri, yaitu gerhana cincin. Ada gerhana, satu gerhana, dua kegiatan gerhana total dan gerhana cincin. Ya. Kalau kita mampu hari Kamis jam 8:30 nanti diadakan gerhana sampai mancing bulan Zuhur, insya Allah. Inilah kejadian yang telah terjadi. Maka Rasulullah SAW dikala itu terjadi gerhana matahari, para sahabat bertanya Rasulullah, ya, hari ini terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah bersegera bercepat-cepat menuju ke masjid untuk sahabat, ayo bersama-sama kita sholat gerhana. Yang hari ini kemungkinan akan terjadi yang namanya yaumul kiamat. Jadi 15 abad yang lalu Rasulullah mendapatkan berita ada gerhana matahari, kemungkinan besar hari ini akan terjadi hari kiamat. Maka menangislah Rasulullah dan mengajak kepada sahabat-sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana yang caranya banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak bertakbir sebagaimana takbir Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan banyak-banyak sebagaimana kita ikhtiram menghormati kejadian min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tadi tontonkan kepada umat manusia di dunia ini. Inilah kejadian yang sangat-sangat vital buat kita. Maka ayo bareng-bareng, nanti bisa buka di internet atau di HP, di YouTube, itu sudah banyak sekali anjuran-anjuran pemerintah untuk melaksanakan gerhana matahari jam 9 sampai jam 12. Inilah
Kiranya pertemuan saya pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak punya kesalahan pada saya. Mau biasanya ibu-ibu sok rasani, ya, rasani apa? Wah, hasil nek isi pengajian galak, nek isi pengajian gini nyinggung-nyinggung. Saya tidak punya cita-cita. Nek ngimami domone kaya ulo. Saya nek ngimami ya ratuwa ya sak ya dawa sithik kita ya. Dawa banget. Kira-kira ya dawa ya tentang inilah. Sudah hak saya ya untuk tumakninah sebagai imam bersama makmum. Sing penting sholat itu tumakninah, dawa cendak tumakninah. Aja nganti sholat kuwi kaya dene pitik nyucupi. Mudeng sing nyucup. Seperti di Jawa Timur 23 rakaat 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim itu ini sholat kaya dene pitik nyucup ya kaya ngono kuwi aja nganti. Ndak ada sama sekali tumakninah. Sing jenenge sholat ibadah itu nyembah Gusti Allah, mosok nyembah Gusti padha karo bal-balan. Sak karepe dhewe itu jangan sampai. Ya mudah-mudahan sekalian selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala dosa kita, segala amal perbuatan segala perbuatan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan ibadah kita semuanya, dikabulkan jamaah kita, dikabulkan sunnah-sunnah Al-Quran yang kita baca, dan insya Allah kita kembali pada Idul Fitri fitrah suci bersih, tidak punya dosa sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada diri kami dan kepada Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.